Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Yesus kuatku kembali akan mengawali hari kita dengan renungan firman Allah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh ada, kami boleh menikmati hari yang baru, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya semua boleh terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terus berlaku di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Al-Roh Kudus beracara Engkau dalam setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Minggu ini Yesus kuatku mengambil tema renungan tentang kepedulian. Dan saat ini judul renungan firman Allah kita adalah Sharing is Caring, atau bisa kita artikan berbagi adalah kepedulian. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Di sana diberikan perikop anjuran untuk berbuat baik, ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbagi artinya memberikan sesuatu yang penting atau yang berguna bagi hidup. Berbagi merupakan suatu sikap yang baik dan memiliki manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berbagi dapat membantu kita untuk membangun rasa empati kita kepada orang lain. Dengan berbagi dapat memberi contoh agar orang lain juga bisa melakukan hal ini. Puji Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita tahu bersama di dalam Amsal 11 ayat 25 di sana mengatakan, siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan. Setiap manusia pasti memiliki sisi kebaikan dalam dirinya. Akan tetapi untuk melakukan kebaikan adalah pilihan dari masing-masing individu. Firman Tuhan yang kita baca saat ini menganjurkan atau menasihatkan kepada kita, bahkan mengingatkan kita agar kita tidak menahan kebaikan yang ada dalam diri kita untuk kita berikan atau kita salurkan kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan hal ini merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi kita anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus untuk melakukannya. Mengapa? Karena kita sudah banyak menerima kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan, yang tentunya sebagai wujud bahwa kita memiliki kasih seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 di sana berkata, saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan ayat yang ke-19 di sana juga mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mau untuk belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kepedulian kita kepada sesama adalah salah satu sikap bahwa kita mengasihi. Tentunya dapat kita tunjukkan dengan satu tindakan yang berbagi. Berbagi tidak hanya dapat dilakukan dengan memberi barang atau uang, tetapi hal lain bisa kita lakukan seperti pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita, atau kita bisa memberikan kesaksian tentang bagaimana kita atau bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan juga berdoa untuk sesama kita, itu juga dapat memberkati dan menguatkan sesama kita. Puji Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai tanda kepedulian kita kepada sesama. Seperti dalam Ibrani 13 ayat 16 di sana berkata, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Haleluya. Kita bersyukur kalau firman Tuhan selalu datang dalam kehidupan kita, mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan yang sudah banyak menerima atau banyak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita mau terus menebar kebaikan kepada sesama kita. Tentunya dengan berlandaskan kasih yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya dengan memiliki gaya hidup yang suka untuk memberi, sebagai tanda dari kepedulian kita, karena kita mengasihi sesama kita, dan oleh karena kita hidup di dalam kasih Allah. Haleluya. Dalam Ibrani 10 sebagai ayat yang terakhir kita pada saat ini, Ibrani 10 ayat yang ke-24, di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan. Mari kita mau terus meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus-Nya terus bekerja di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan dapat dimeteraikan dalam hidup kita, dapat kita lakukan kalau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biar firman Tuhan pada saat ini boleh kembali menguatkan kita, mengingatkan kita untuk kita tetap peduli kepada sesama kita, dengan kita mau terus memberi sebagai tanda bahwa kita peduli karena kita hidup di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini kalau kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami kembali boleh diingatkan melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan pada saat ini, agar kami mau terus memiliki gaya hidup untuk kami boleh memberi sebagai tanda kepedulian kami kepada sesama kami, sehingga kami boleh Tuhan mengaplikasikan kasih Tuhan yang sudah kami rasakan, yang sudah kami nikmati dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Allah Roh Kudus terus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Bila mereka juga pada saat ini mereka boleh bangun dengan tubuh yang kuat diberkati oleh Tuhan. Dan dalam aktivitas mereka Tuhan, bila mereka tetap dalam pimpinan Tuhan, dan firman Tuhan saat ini boleh menguatkan kehidupan mereka, boleh menjadi pedoman dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka tetap terus melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kekurangan kelemahan kami ampuni kami. Terus baharui hidup kami, baharui roh kami Tuhan, agar hidup ini terus menjadi persembahan yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami terima kebenaran firman-Mu saat ini dengan penuh ucapan syukur, di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.